cerita, kakak lupa namanya siapa ya, ada seseorang, dia tuh mencatat mimpinya sekitar 240 lebih mimpinya. Pada akhir hidupnya dia melihat ya hanya sekitar 5 mimpi yang tidak tercapai karena dia catat mimpinya. Itu sebabnya mimpi itu harus dicatat. Miliki buku mimpi, catat ya, spesifik. Kerjanya mau apa? Oh, aku mau jadi ini. Atau mimpinya apa? Aku mau jadi juara 1. Catat. Aku mau targetku misalnya belajarnya tuh biasanya 1 jam, sekarang 2. Dicatat. Melatih diri kita. Melatih diri kita. Ya. Jadi miliki ketetapan hati. Kita mesti tahu adik-adik bahwa kita mesti mengerti bahwa kita ini diciptakan itu spesial. Ada yang tahu nggak bahwa mereka itu orang-orang spesial? Tahu? Kakak kasih tahu. Semuanya lihat ke depan. Setiap orang, adik-adik yang ada di tempat ini, setiap pribadi kalian itu spesial. Tuhan tidak menciptakan kita jadi orang yang asal diciptakan kayak Coca-Cola, bukan. Coca-Cola udah ketahuan jeruk-jeruk jadi Coca-Cola, udah diminum, dibuang, digencetin kalengnya, udah. Kita bukan Coca-Cola. Setiap kita Tuhan punya tujuan khusus. Setiap kita itu begitu berharga, begitu berharga. Sekalipun orang mungkin menganggap kita tidak, tapi Tuhan yang menciptakan kita tahu betul kita ini didesain seperti apa dan buat apa. Mengerti? Mengerti? Katakan aku spesial. Kasih tahu sebelahnya kamu juga spesial. Luar biasa. Dahsyat ya. Itu sebabnya kalau kita tahu kita spesial ya, kita tahu kita memang diciptakan jadi juara. Minimal juara atas diri kita sendiri dan atas hati kita ya. Yang paling susah dikontrol tuh hati, betul? Itu sebenarnya mulai dari awal. Kontrol hatimu, jaga hatimu. Selama karantina ada beberapa hal yang kakak lakukan untuk melatih ketetapan hati, untuk melatih tujuan selama ada di karantina, ya. Karena kakak tahu tujuan kakak yang kakak tulis di buku mimpi itu adalah menjadi juara MasterChef. Oke? Terus ketetapan hati apa yang kakak lakukan? Apa yang kakak latih? Pertama, kakak tuh bawa buku itu 1 koper, buku masak, ya. Karena kakak nggak ada background tata boga ya. Kayak tadi kan kita baru ngajarin tata boga, kakak tuh nggak pernah ada background itu, nggak pernah ada latar belakang belajar masak, nggak pernah. Semuanya tuh otodidak, belajar sendiri. Cuma keinginan itu aja diikutin gitu. Lalu kakak karena nggak ngerti banyak hal, kakak bawa buku 1 koper untuk belajar. Jadi selama di karantina itu lihat udah kayak orang kuliahan, bener. Lihat, dia nggak tahu ini bahannya apa, ini masakan Meksiko, ini masakan ini, nggak pernah tahu. Lihat gitu, pelajarin. Lalu kakak juga belajar mengkonsep makanan. Waktu itu sempat searching ya di Google cara bikin masakan ini indah gimana. Oh, ini cara ini gimana. Jadi banyak referensi-referensi untuk melatih kakak menjadi sang belajar dan belajar loh. Orang lain ya ada yang nggak belajar. Sampai kakak tuh sempat ngomong begini, katanya Bu Desi masa sih belajar terus gitu. Saya bilang, lah saya memang demennya ini, memang passionnya di situ, tujuannya memang ke situ gitu ya. Karena memang senangnya di sana gitu loh. Jadi sebenarnya di MasterChef atau nggak MasterChef ya
demennya tuh ngecek makanan apa, oh ini apa, demennya tuh seperti itu gitu. Jadi kalau memang belajar bukan karena kepo mau bela-bela terus jadi pemenang aja, bukan. Tapi karena keinginan belajar, keinginan tahunya itu besar, dan terus belajar. Itu prosesnya, dan melatih ketetapan hati itu. Kemudian kakak juga untuk jadi sang juara, kakak observasi pesaing, kelemahan dan kelebihan lawan. Ya, kalau kemarin yang nonton Oyong, siapa yang tahu ingat episode Oyong? Ingat gak Oyong? Hah? Ingat ya? Nah, kakak tuh milih Oyong karena udah tahu salah satu kontestan terkuatnya itu pasti gagal. Dan apa yang kakak lakukan pas observasi kelemahan lawan itu terjadi. Ketika episode Oyong, kakak udah lihat kayaknya kalau saya memilih Oyong, ada 2 orang ini yang akan masuk. Ya, tapi juga ada temen ya yang nggak terlalu nggak terlalu pesaing, kemungkinan akan masuk juga. Udah diobservasi dari awal, dilihat, dikeker, ini kekuatannya mana, ini mana. Nah, nanti ke depan di dalam hidup kita, waktu kita bekerja, itu yang harus kita lakukan. Observasi, survei. Dan ternyata apa yang kakak survei terjadi. Pada waktu itu 2 lawan yang kakak prediksi akan keluar, salah satunya akhirnya keluar. Observasi. Itu juga melatih ketetapan hati, melatihkan tujuan kita tuh kemana. Ya, satu sisi kita mesti belajar bahwa ada strategi-strategi yang harus kita pakai, tentunya dijalani dengan benar ya. Ya, strategi itu dipakai untuk dijalani dengan benar dan dengan tepat. Oke, yang kemudian yang kakak lakukan adalah mengatur manajemen waktu dan memperhitungkan risikonya. Siapa yang ingat waktu itu kakak masuk pressure test? Ada yang ingat? Ya. Nah, kenapa waktu itu kakak masuk pressure test? Karena tidak memperhitungkan waktu. Pada waktu itu yang makanan yang biasa, yang sebetulnya udah lumayan sering dibikin di rumah, tapi karena bahannya berbeda, kemudian pada waktu itu ada si lucu, ada kru itu yang bilang, Bu Desi masaknya banyak kan dong, kita mau cobain gitu kan. Jadi karena terasa, oh udah pernah masak pasti bisa lah. Tapi perhitungan waktunya nggak tepat, time manajemennya nggak tepat, akhirnya gagal, nasinya nggak matang dan masuk pressure test. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu akhirnya dipakai untuk evaluasi apa yang perlu diperbaiki ya. Lalu juga ya, yang pasti menguatkan hati, itu pasti banget menguatkan hati untuk tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu waktu ngadapin tantangan. Ya. Jadi banyak sekali hal yang dilakukan untuk mencapai title Master Chef, dan bukan hanya Master Chef, ya, tapi the first female Master Chef Indonesia, ya, wanita pertama Master Chef Indonesia. Ya. Adik-adik, coba semua pilih pandangan ke depan, dengar baik-baik. Ini statement sangat penting buat kita, dan kakak mau kita tangkap di dalam hati kita. Mungkin ada dari beberapa kita merasa kita ini orang gagal, ini nggak bisa, itu nggak bisa, yang lain jago-jago, aku nggak bisa. Dengar baik-baik statement ini. Tidak ada pecundang di dunia ini, okay? Yang ada hanya mereka yang terlalu cepat menyerah. Itu sebabnya ketika mengalami tantangan, ingat baik-baik, kalian bukan pecundang. Tapi apakah terlalu cepat menyerah? Kalau iya, pikirkan lagi. Berhenti menyerah.